hari yang cerah ini Tuhan sudah membangunkan kita dari tidur kita ya Lose. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita dari tidur kita semalam. Hari ini kita mau memperingati hari Sabat Lose. Artinya apa Lose? Berarti kita sekarang mau ibadah terus muji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita pujikan segala puji syukur. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji, mendengar firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Lagi kita mau memperingati hari apa ini? Hari apa ya Lose? Kalau nggak salah itu dulu waktu Lose sekolah minggu itu kayak ada telur-telurnya itu Lose. Apa itu yang ada telur-telurnya itu? Kayaknya hari Paskah deh Lose. Ya betul, lagi kita mau memperingati hari Paskah. Paskah itu apa Lose? Paskah itu hari di mana Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit untuk menebus diri kita dari dosa. Kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan semua itu untuk kita Lose? Nah, Tuhan Yesus rela melakukan itu karena Tuhan Yesus itu mencintai Lose Stefani, Lose Hilda, mencintai adik-adik semua. Maka dari itu, Lose jangan dengan itu bangkit berdiri, kita pujikan Yesus disalib. Dosa dihapuskan.
bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Hari ini kita mau bersama-sama mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mama papa di rumah bisa bantu adik-adik di rumah untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening gereja yang sudah tersedia. Atau adik-adik bisa simpan dulu persembahannya. Nanti kalau sudah datang ke ibadah onsite bisa dikasihkan ke lause-lause yang ada. Sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan Aku Diberkati. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan sebagian apa yang kita miliki. Biarlah persembahan hari ini bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, biarlah pada firman hari ini bisa membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan dan menjadi murid-muridnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Tuhan Yesus, Aku Berjanji. I
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Lose. Kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Lose ajak adik-adik semua untuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang ke sekolah minggu untuk beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Lose punya permainan nih. Permainannya itu namanya Apakah Ini Milik? Judulnya Apakah Ini Milik? Nah, Lose ada gambar, kalian coba tebak ya. Nah, itu tadi gambar apa adik-adik? Itu tadi gambar botol sampo. Botol sampo itu biasanya milik siapa sih? Ada di mana? Botol sampo itu biasanya ada di kamar mandi, ada di rumah. Kalau gambar yang ini? Iya, ini gambarnya sikat gigi. Kalau sikat gigi itu juga sama. Sikat gigi itu adanya di kamar mandi di rumah. Nah, Lose juga punya beberapa gambar. Kalian coba amati. Nah, kalau barang-barang itu tadi ada krayon, ada lem, gunting, terus ada lembar aktivitas, ada Alkitab. Itu ada di mana? Ada di gereja. Nah, adik-adik, barang-barang tadi itu punyanya gereja. Kita bisa menemukan barang-barang itu di gereja. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan di Alkitab tentang apa saja sih yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus menemukan barang-barang yang gak seharusnya ada di gereja. Kita baca sama-sama ya ayat Alkitab kita hari ini. Ayat Alkitab kita hari ini diambil di Markus 11 ayat 15 sampai yang ke-17. Apakah udah siap semua? Kalau sudah siap, Lose bacakan buat kalian semua. Ada di Markus 11 ayat 15 sampai 17. Judulnya Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku, yaitu gereja, akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kota. Kota itu namanya kota Yerusalem. Di sana, di kota Yerusalem itu, pada waktu itu ada hari perayaan Paskah. Ada apa? Ada hari perayaan Paskah. Nah, banyak sekali orang-orang datang ke bait Allah, datang ke gereja untuk merayakan hari Paskah. Nah, tapi adik-adik, Yesus tiba di sana, dia melihat di halaman gereja itu banyak sekali orang-orang datang untuk berjualan. Ada yang jualan hewan, ada yang tukar uang,
lalu ada yang jualan macam-macam adik-adik. Di halaman itu ramai sekali. Banyak yang jualan, ada pembeli juga. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya datang ke satu kota. Kota itu namanya kota Yerusalem adik-adik. Di sana pada waktu itu banyak sekali orang datang untuk merayakan hari Paskah. Tuhan Yesus juga datang. Lalu Tuhan Yesus masuk ke halaman bait Allah. Dia menemukan, dia melihat banyak sekali orang datang untuk berjualan. Ada hewan-hewan, lalu ada burung, ada banyak sekali meja-meja yang berserakan di sana. Lalu pada waktu itu ada banyak pedagang juga, ada banyak pembeli. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang melihat itu semua sedih. Padahal gereja ini kan tempatnya untuk berdoa dan beribadah, tetapi malah dibuat untuk tempat berjualan. Di sana Tuhan Yesus menyuruh orang-orang semua orang yang berjualan di sana untuk pulang kembali ke rumah. Tuhan Yesus ngomong sama mereka semua bahwa bait Allah itu tempat untuk orang beribadah dan berdoa, bukan untuk tempat berjualan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, di ayat yang ke-17 tadi, kita udah baca nih, Tuhan Yesus berkata, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus membuat segala sesuatunya benar di bait Allah. Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang untuk nggak berjualan lagi di bait Allah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus punya kuasa loh. Tuhan Yesus punya kuasa untuk membuat segala sesuatunya benar di bait Allah. Nah, sama adik-adik seperti Tuhan Yesus juga punya kuasa di hidup kita. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus juga bisa membuat kita percaya kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus bisa juga memberikan kita perintah setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari di hidup kita. Nah, adik-adik, Lose berharap semuanya sama-sama untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu senantiasa bersandar sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhannya selesai sampai di sini. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Lose minta untuk adik-adik kelas 1 boleh menyiapkan buku catatan mingguannya dan ayat hafalannya dihafalkan ya. Kalau sudah, Lose ingatkan sekali lagi buat ayat hafalannya dihafalkan. Yuk sama-sama kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa, lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua yang Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong sertai dan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah,
adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini kita mau mengakhiri ibadah kita bersama-sama kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama